kelompok 5 sedang berada di Candi Losari. Saya Lita Cipangestu. Dan saya Sofia Imanul Aziza. Saya Rizky Dugra, absen 32. Saya Fauza Asmi, nomor absen 11. Saya Maidah Nur Rahmawati, absen 22. Dan saya Anida Durna Kesyarifia dari absen 2. Ikuti terus keseruan kita guys di Candi Losari. Wow, 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 Dadah. wow, wow. Halo guys, kali ini kita berada di Candi Losari. Ya kan? Ya kan? Ya kan guys? Hai. Kali ini kita berada di Candi Losari ini. Bagaimana perasaan kalian? Oh, senang. Candi Losari terletak di Dusun Losari, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Situs ini ditemukan pada 12 Mei 2004 di sebuah kebun salak milik warga. Diduga, Candi Losari merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno yang tertimbun erupsi Gunung Merapi sejak 1000 tahun lalu. Kondisi Candi Losari telah runtuh dan berada di bawah permukaan tanah, tertimbun material erupsi Gunung Merapi. Diduga, candi ini tertimbun sejak erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 1006. Fungsi Candi Losari pada zaman dulu diperkirakan sebagai tempat ibadah agama Hindu. Dari ekskavasi yang dilakukan pada tahun 2004 di situs Candi Losari, terdapat 1 candi induk dan 3 candi perwara atau pendamping. Bangunan candi induk menghadap timur ke arah 3 candi perwara yang berdiri di depannya. Di atas pintu masuk Candi Perwara 1 dan Candi Perwara 2 terdapat hiasan kepala kala yang masih utuh. Di Candi Induk juga ditemukan relief arca Mahakala dan relief gajah. Motif hias dan arsitektur Candi Losari tidak jauh berbeda dengan candi-candi peninggalan kerajaan Mataram kuno di sekitar wilayah Kabupaten Magelang. Hal itu menunjukkan ciri-ciri candi Hindu yang dibangun pada sekitar abad ke-8 hingga abad ke-9. Awal ketemunya candi ini yaitu ini kan dulu kebun salak, mau gali untuk sumur ditemukan batu lepas, istilahnya batu lepas atau candi. Nah, setelah ditemukan ternyata banyak batu-batu candi di sekitaran ini, lalu digali. Setelah dilaporkan kemudian diteliti di sekitaran kebun salak ini, ternyata diteliti ada batu-batu candi lepas itu. Kemudian digali ternyata ada struktur bangunan candi atau situs. Kemudian diteruskan ke samping-sampingnya. Nah, ternyata ditemukanlah candi ini. Kenapa dinamakan Candi Losari? Itu karena desa sini kan Candi Losari. Nah, kemudian dinamakan Candi Losari. Kalau candinya ini termasuknya sudah tua aslinya. Ini paling tidak abad ke 9-10. Candi Perwara ini biasanya di dalamnya ini kan ada ruangan. Sebenarnya semuanya ada ruangannya, cuman yang sana sudah rusak atau memang sudah rusak. Ini biasanya ada satu patung nandi itu sapi itu. Terus kalau yang di tengah biasanya itu ada Joni itu tempat untuk sesajen. Yang di sana biasanya ada patungnya. Itu bisa patung Ganesha, bisa patung yang lain. Biasanya ini Candi Perwara ini pendukung dari Candi Induk. Nah, biasanya kalau Candi Induk di dalamnya itu ada patung Hindu ya, seperti Siwa, biasanya ada Ganesha. Di Candi Induk juga ada relung-relungnya itu. Di relung itu ada ini dulu, yang ini
Ini di relung samping kanan kirinya. Nah, ini Candi Losari ini rusak karena erupsi Merapi. Kita bisa lihat di sana kan ada lapisan-lapisan. Itu kan letusan Gunung Merapi yang dasar. Nah, itu kan Majapahit terus pindah ke Jawa Timur. Yang sekarang ditemukan struktur batu-batu bata di sana. Nah, itu kan letusannya sampai sini, erupsinya ke arah selatan atau barat daya. Nah, terus nimbun sini. Ini pun berapa lapis, berarti kan erupsinya tidak cuma sekali. Bisa dibayangkan 2010 itu ya tidak baru seberapa letusannya, itu sudah 5 cm kurang lebih 5 cm. Kalau itu ketebalan erupsi seperti itu atau setebal itu bayangkan letusannya seberapa dasarnya. Nah, aslinya tanahnya ini, kalau aslinya dulunya ini kan sudah tertimbun. Kelihatan ini dulu pasir sama lumpur. Karena sudah terlalu lama, sudah berapa tahun, berapa ratus atau 1000 berapa tahun, ini jadi keras. Ini biasanya di dalam ini antaranya. Nah, ini dia yang namanya lingga dan yoni, simbol penting dalam agama Hindu yang melambangkan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Tahu ya, yoni? Apa? Jadi terangkan. Yang di atas itu? Iya, yang ada. Itu batu lepas. Cuman batu lepas. Candi ini lepas. Jadi dulu penggalian itu kan yang di sekitar atas lah. Di posisi atas itu ada batu-batu. Yang di atas ditaruh sana. Eits, ternyata di sini juga ada saluran air untuk mencegah terjadinya sebuah genangan. Namun asal air ini masih anomali. Soalnya ini kan kalau hujan itu rembes dari ini. Terus dibuat ini. Ya, ini kalau enggak, ini peresapan. Terus dibuang ke sungai. Kalau enggak dikasih peresapan, ini airnya sampai atas. Awal-awalnya dulu sampai atas, seperti kolam itu. Oh, kayak banjir gitu. Iya. Awal-awalnya seperti kolam itu. Sempet tenggelam, sempet tertimbun Merapi. Iya, Kokoh iya. banget candi. Kokoh bakoh. Ngomong-ngomong, itu kota apa Taruh di ya? atas pintu gerbang, di atasnya persis. Nah, di atas tadi. Jadi pintu gerbang ini pintu masuk terus di atas. Persis di atasnya. Kalau yang itu hampir sama. Itu juga Makassar tapi di relung. Yang ada ukir-ukiran. Ya ini. Nah, ada itu kalau enggak di relung bisa di ini gerbang sana. Ini paling tidak ini 2 meter ini. Nah, kalau dulu ini kan istilahnya modelnya pen, kalau namanya pen. Sini dilubang, terus atasnya ini masuk, kan enggak geser-geser. Kalau ada yang bilang dulu pakai apa? Lemnya pakai telur putih telur kan nggak mungkin. Kalau candi sebesar Borobudur itu kan ya pakai ini pen. Cuma mungkin perekatnya atau itu mungkin ada khusus, tapi enggak Pak. Kalau di logika saja itu mungkin ya enggak. Kita bisa melihat bahwa dari reruntuhan yang ada, candi ini masih memiliki beberapa bagian yang belum ditemukan keberadaannya dikarenakan belum dilakukan galian lebih lanjut lagi. Belum berani. Pembebasan tanah baru ini 2024 yang ke sana. Nah, setelah ini mungkin ada rencana nanti mau
perlebar ke selatan sama barat untuk pencarian batu. Ini masih banyak. Jadi dulu diperkirakan kan erupsinya ke barat daya. Nah itu penggaliannya nanti diarah ke sana. Ya itu karena prasastinya belum ketemu, cuman terus enggak bisa menceritakan, cuman memperkirakan. Gitu. Kira-kira ini tahun seumuran yang sekitaran ini. Struktur dan arsitektur candi. Candi Losari terdiri dari 1 candi induk dan 3 candi perwara. Ukuran bilik candi induk 2 meter x 2 meter. 3 candi perwara berukuran 183 x 183 cm. Dasar candi 250 x 250 cm. Bilik candi 97 x 97 cm dengan tinggi 97 cm dan pintu selebar 49 cm. Dinding candi dihiasi ukiran bermotif tumbuh-tumbuhan dan sulur-suluran yang masih utuh dan sangat halus. Di atas pintu candi terdapat hiasan kepala kala bertaring dan berambut gimbal. Candi terbuat dari batu andesit yang diperkirakan berasal dari letusan Gunung Merapi. Tinggi candi sekitar 3 meter dan menghadap ke arah barat laut. Fun fact guys, jarak dari candi ini sampai sekolah itu cuma 6 kilo. Kan 6 kilo, lebih jauh dari rumahku sampai sekolah bos. Bener banget. Guys, ini tuh Ini sangat keren guys. ini itu tanah dari Ini tuh erupsi Gunung Merapi. selama bertahun-tahun. Dan fun fact guys, ini pernah terendam air jadi kayak kolam sebelum dibuat saluran air. Iya. Kita liatin saluran airnya. Ayo guys, ayo ikuti terus keseruan kita. Kerja bagus. Ya guys. Ini tapi airnya sangat jernih banget. Di situ juga ada, di sana juga ada. Itu sangat jernih sekali. Fun fact kali ini, tadi kan kita sempat jalan-jalan ke sini. Terus Rizky mau kepleset di sini. ini bukan. Wow, saksi bisu. Ini menjadi saksi bisu bahwa kamu terpleset di sini. Ada tulisan sejarah ini. Kita menaiki tangga guys, karena kita sudah mau pulang, karena kita sudah melakukan wow. Jadi guys, kalian mau lihat dari atas nggak guys? Nih, sekeren ini guys, bayangkan, sekeren ini, keren gak guys? Candi Losari. Ini namanya Candi Losari, ya kan Tris? Bye. Nah, jadi itu tadi guys keseruan kita di Candi Losari hari ini. Sampai jumpa di tugas cerah selanjutnya. Wow. Stop Pak Eko.